Kalau dalam pemahaman saya Pak, walaupun counter demand itu memang awal dari realitanya kita berangkat gitu Pak. Tapi kemudian dengan adanya kita tentu tidak bisa meninggalkan kerangka dari konstitusionalisme tadi gitu ya. Jadi dalam perkembangan antara bertemunya institusi dengan multikultural tadi, itu yang akan terjadi dialektika Pak dalam proses pembuatan hukum. Itulah yang kemudian melahirkan lembaga-lembaga hukum baru Pak dalam penyelesaian itu. Jadi bukan berarti satu menegasikan yang lain gitu. Kalau menurut pemikiran saya seperti itu Pak. Saya bisa terangkan, dialektika itu artinya negasi. Jadi kalau bilang ya itu menimbulkan dialektika hukum baru, tapi tidak boleh ada negasi itu. Jadi konstitusi tidak boleh negasi. Artinya tesisnya harus tetap itu. Iya Pak, jadi tentunya harus dicari jalan tengahnya Pak. Tidak mungkin kita menegasikan yang lain, tentu akan membubar seperti itu. Jalan tengah itu boleh nggak jalan tengah yang benar-benar separuh dari kepentingan mereka dipenuhi, berarti membatalkan separuh dari kepentingan hukum positif kita, bisa nggak? Tentu pendekatan-pendekatan seperti ini juga sudah pernah ada kan Pak. Misalnya di dalam hukum konun di Aceh itu kan sebenarnya kita kan nggak mentolerir ada dualisme hukum di negara kita gitu. Terus ada hukum pertanahan di Yogyakarta, itu kan sebenarnya juga bentuk dari toleransi Pak. Ada diakui Sultan Grand dan lain sebagainya. Tidak serta-merta seluruh hukum agraria itu diterapkan di tanah Yogyakarta. Itu dalam pemikiran saya Pak, seperti itu. Kasih saya poin kamu apa? Tidak boleh atau boleh, itu soalnya. Tidak boleh tapi boleh, boleh tapi tidak boleh. Jadi poin saya Pak terkait tadi kan saya sebenarnya awalnya tuh ingin bertanya, tapi saya disuruh menjelaskan gitu. Justru saya minta dijelaskan itu dengan asumsi tadi kan saya tahu kalian tahu tentang hukum kanon, kalian tahu tentang keistimewaan Yogyakarta itu. Lalu sudah bilang nggak boleh, kan mesti ada hukum yang sudah diinstitusikan, institutionalize. Jadi poinmu apa? Ya boleh tapi nggak boleh ya itu. Ya poin saya, walaupun hukum positif itu selalu dianalogikan sebagai sesuatu yang statis. Tapi dalam perkembangannya itu karena bersentuhan dengan hal-hal yang sifatnya cultural tadi itu Pak, sehingga hukum yang statis itu kemudian mengalami dinamisasi Pak, menurut saya. Dalam prakteknya juga seperti itu Pak. Dulunya kan kita mengakui dalam kerangka negara kesatuan hanya ada boleh satu. Artinya Anda membatalkan tesis Anda pertama, bahwa tidak boleh selain yang ada di dalam perlembagaan, benar? Iya, boleh perubahan, tapi dalam mekanisme yang diatur di dalam konstitusi itu sendiri Pak. Bukan berarti kita meninggalkan secara sepenuhnya konstitusi, tapi ada mekanisme yang konstitusional di mana misalnya kayak penerapan kanon di Aceh kan dilakukan dengan mekanisme dibuat undang-undang khusus dan lain sebagainya. Itu mekanisme yang diperbolehkan dalam konstitusi Pak. Kalau dalam pemikiran saya seperti itu. Dalam kerangka konstitusi kita melakukan perubahan-perubahan itu tidak dengan meninggalkan konstitusi. Jadi intinya tidak melakukan negasi 100% seperti itu Pak. Menurut pemikiran saya seperti itu. Nah itu masalahnya, tidak menegasikan 100%. Kalau 99% boleh nggak? Soalnya di tesis saya yang pertama saya bilang Pak bahwa tidak meninggalkan konstitusi Pak. Saya tidak bilang bahwa itu meninggalkan sebagian konstitusi. Tesis saya. Ayu bilang tadi tidak boleh 100% meninggalkan konstitusi. Enggak, saya tidak bilang seperti itu Pak. Saya bilang tidak meninggalkan konstitusi itu. Dia bilang persen nggak tadi? Enggak, saya tidak bilang 100% atau sekian persen. Tapi gini, you sebutin angka 100 nggak ada? Enggak, saya hanya menyatakan tidak boleh meninggalkan konstitusi. Artinya kalau misalnya di dalam kerangka konstitusi itu masih diperbolehkan dong Pak. Bentar. Ada yang dengar nggak 100%? Dengar, ada yang dengar you bilang tidak boleh meninggalkan 100%. Iya, karena kalau misalnya perubahan itu masih dilakukan dalam kerangka konstitusi kan tidak meninggalkan 100% Pak. Iya, artinya you sebutin angka 100% tadi kan? Iya, tidak boleh meninggalkan seluruhnya dari konstitusi Nah, itu Pak. 100%, seluruhnya itu 100%. Oke, kalau sebagian boleh nggak?
Kalau sebagian yang tadi saya bilang Pak, jika dilakukan dalam kerangka konstitusional atau dalam kompromi, pasti dilakukan dalam kerangka konstitusional. Problemnya berapa persen? Kan itu dalilnya tuh. Berarti kalau begitu saya bilang boleh Pak. Iya. Tapi dengan kondisi yang saya sampaikan tadi di awal Pak. Itu argumentasi saya. Apa? Tadi Pak, dilakukan kompromi tapi dalam kerangka konstitusional gitu Pak. Seperti itu. Ya artinya positioning Anda dalam kasus ini, Anda bilang boleh tetapi tidak boleh 100%. Ya kan? Iya Pak. Ya, ada unsur kompromi di situ Pak. Iya, itu yang saya tanya. Komprominya boleh nggak 99%? Nggak boleh. Lo kan 99% belum nyampe 100%. Logika itu mesti bersih. Nangkep Pak? Iya, nangkep Pak. Cuman di sini saya tidak bicara masalah besaran berapa persentasinya itu Pak. Bukan presentasi, absolut boleh apa tidak? You bilang boleh, oke? Tetapi tidak boleh 100%, oke? Kalau 99% nggak boleh. Kalau 20% boleh nggak? Kalau 1% boleh nggak? Saya sendiri di sini kurang menangkap maksud Bapak Pak. Mohon maaf berapa terkait masalah presentasi itu, karena saya dalam kerangka yang saya bangun itu, argumentasi yang saya bangun itu, tadi saya hanya berfokus pada masalah antara pertemuan antara institusi itu dengan adanya multicultural demand di Papua gitu Pak. Tadi saya menggunakan analogi presentasi itu tuh untuk memberikan penegasan saja gitu Pak, bahwa kompromi itu dimungkinkan gitu Pak, tapi dalam kerangka konstitusional, karena kita kan tidak mungkin meninggalkan 100% konstitusi kita gitu. Saya tidak menyatakan bahwa kita meninggalkan berapa persen, 20%, 30%, tidak Pak, seperti itu. Ya udah, mesti lu Anda lebih tepat jadi politisi daripada jadi hakim. Karena siksa gitu. Tapi iya, ada soal. Oke, terima kasih juga Adi.